Baik, perkenalkan nama saya Notaninduru, NPM 2229081036. Saya dari kelompok 5. Nama-nama kelompok kami adalah: yang pertama ada Maria Witawidya Boru Manalu, yang kedua ya saya sendiri Notaninduru, yang ketiga Tri Reformasi Gule, dan keempat Hari Apriyadi Pardede. Jadi judul pembahasan kami dari kelompok 5 yaitu pengertian komunikasi lintas budaya dan pentingnya dalam bisnis perusahaan. Lanjut, tujuan saya membuat video ini yaitu menceritakan pengalaman kami dalam berkomunikasi dalam kerja kelompok ini, dan membuat cerita yang sebenar-benarnya, bagaimana dari awal kami melakukan diskusi sampai makalah atau kerja kelompok kami ini terselesaikan. Jadi pertama-tama saya akan menceritakan tentang pengalaman komunikasi. Pertama-tama kami melakukan komunikasi melalui membuat grup yaitu grup kelompok 5 yang kami buat. Ada kawan kami Maria yang membuat grup kelompok melalui WA. Terus di dalam grup itu kami mengawali yang namanya bagaimana cara kita mendapatkan materi dari materi tentang judul yang kami bahas. Terus memastikan bagaimana kelompok kami ini semua tahu tugasnya, yaitu tugas yang diberikan oleh ibu dosen kami kirim di dalam grup, dan di dalam grup itu kami bahas bahwa ini adalah tugas atau judul pembahasan yang kita akan cari materinya. Jadi di dalam grup itu kami ada 4 orang. Jadi kami harus berkomunikasi dan melakukan pembagian tugas untuk mencari setiap materi atau yang berkaitan dengan judul kami tersebut. Yang kedua, strategi komunikasi. Strategi cara yang kami gunakan dalam kelompok untuk meningkatkan komunikasi yaitu apabila kawan yang satu orang tidak ada percakapan di dalam grup, kami chat atau WA pribadi bahwa di dalam grup kita harus giat atau harus selalu aktif dalam berkomunikasi walaupun kita tidak selalu full dalam membalas setiap komunikasi di dalam grup kami, tetapi kami harus memperhatikan bahwa di setiap grup kami itu harus harus tahu bahwa materi-materi yang harus kita bahas di situ kita harus tahu semua. Jadi strateginya apabila yang satu tidak ada komunikasinya, maka kami harus menchat pribadi atau mentelpon atau mengingatkannya di dalam grup. Terus metode khusus alat yang membantu komunikasi atau bahkan pengaruhnya terhadap kerja kelompok yaitu sangat berpengaruh. Mengapa sangat berpengaruh dalam
dalam berkomunikasi terhadap kelompok yang itu termasuk itu bisa kita semua atau rekan-rekan kelompok dalam grup tersebut bisa terbantu. Mengapa saya bilang bisa terbantu? Karena setiap ada yang tidak tahu atau ada yang tidak ada komunikasinya, jadi kita bisa mengingatkan di dalam grup tersebut. Jadi kita pun tahu mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Jadi kedua, refleksi pribadi. Di dalam setiap kelompok kami ini ada banyak maksudnya bisa mengetahui atau mempelajari tentang pribadi masing-masing, mana yang harus diutamakan, mana yang penting dalam berkomunikasi dalam kerja kelompok. Jadi mana yang lebih penting itulah yang diutamakan dalam grup tersebut. Jadi hal-hal yang tidak berguna dalam materi atau dalam yang tidak berkaitan dengan grup judul atau materi yang kami bahas itu nggak usah dibahas. Jadi kami harus fokus dan harus memperhatikan mana yang lebih diutamakan dalam berkomunikasi di dalam grup tersebut. Yang kedua, bagaimana pengalaman ini akan memengaruhi cara Anda berkomunikasi dalam kelompok di masa depan. Jadi pengalaman saya ke depannya setelah melakukan komunikasi dalam kelompok ini, yaitu saya bisa tahu mana yang harus diutamakan dalam membuat setiap kelompok, dalam membuat setiap materi, dalam melakukan setiap berkomunikasi itu. Jadi kita berpengalaman atau pengaruhnya dalam kita terhadap kita untuk kedepannya, itu kita tahu mana yang harus kita utamakan dalam setiap atau dalam melakukan setiap kelompok, atau dalam melakukan hal-hal yang paling penting atau yang paling diutamakan dalam setiap kelompok itu. Jadi kita bisa kedepannya bisa mengatur. Jadi apabila contohnya ada kedepannya tugas atau kelompok lagi, jadi kita di dalam kelompok itu bisa mengatur karena kita sudah ada pengalaman terlebih dahulu dalam kelompok sebelumnya. Jadi bagi pribadi saya bisa mengetahui dalam pembuatan kelompok itu mana yang paling penting dan mana yang paling diutamakan. Jadi nanti kedepannya bisa kita atur kepada kawan-kawan yang melakukan atau yang kerjasama kepada kita, yang satu kelompok dengan kita. Jadi kita bisa memberikan arahan ke depannya bahwa di dalam kelompok, di dalam setiap berkomunikasi dalam kelompok kita harus berkomunikasi baik sesama, harus sopan, mana yang paling penting, mana yang berkaitan dengan kelompok kita itu yang dibahas. Jadi yang tidak berkaitan dalam pembahasan kita dalam kelompok tersebut nggak usah dibahas. Jadi itulah pengaruhnya atau pengalaman kedepannya nanti bisa kita perbaiki kedepannya. Tantangan dalam berkomunikasi yaitu kadang-kadang kawan kelompok itu ada yang tidak aktif dan ada yang tidak membalas komunikasi kita. Kita sudah berusaha dalam melakukan yang baik untuk kelompok tersebut, kelompok kita, tetapi yang satu ada yang tidak
ada apanya, tidak ada kabarnya, tidak ada keinginannya untuk mencari sebuah materi. Itulah yang membuat kita itu merupakan tantangan eh, yang harus kita lewati dalam setiap berkomunikasi di dalam kelompok. Terus di dalam setiap kelompok pasti ada yang efektif dan ada yang tidak aktif juga, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi untuk di dalam sebuah berkomunikasi pasti ada yang namanya yang tidak aktif ataupun ada yang tidak aktif. Jadi ada kesalahan, ada kesalahpahaman yang tidak dapat dimengerti oleh sesama. Jadi mungkin yang harus kita perbaiki dari situ, kita harus saling mengerti dengan keadaan yang satu, mengerti dengan keadaan sesama kita di dalam berkomunikasi. Jangan ada kata-kata yang menyinggung. Itu yang paling utama dalam berkomunikasi di dalam kelompok. Jadi jika kita ada kata-kata yang menyinggung sesama dalam berkomunikasi di dalam kelompok ini, kadang-kadang kawan kita ini cepat tersinggung dan bisa-bisa dia mengabaikan tugas tersebut. Jadi pengalaman saya yang saya sudah jalani dalam berkomunikasi dalam kelompok itu, yaitu pertama, kita harus sopan dalam berkomunikasi di dalam kelompok. Jadi jika kita sopan dalam berkomunikasi di dalam kelompok, maka sesama rekan kelompok pun enak. Jadi ada yang namanya motivasi untuk mencari materi yang berkaitan dengan judul kita. Jadi itulah yang mungkin membuat kita dalam berkomunikasi itu jadi enak. Apapun rintangan, apapun tantangannya dalam melakukan tugas atau kelompok tersebut, apabila ada kekompakan, komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, pasti sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Jadi makanya ada yang namanya kompak, sopan dalam berkomunikasi, kerjasama yang baik. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang pembuatan video ini dalam menceritakan pengalaman saya dalam berkomunikasi di kelompok kami, baik itu dalam segi pengalaman berkomunikasi, efektivitas komunikasi kami, tantangan dalam berkomunikasi di dalam kelompok, strategis dalam berkomunikasi. Semua itu sudah kami jalani, dan ada yang berkomunikasinya ada yang bikin menyinggung hati. Pengalaman saya berkomunikasi juga, strategi dalam berkomunikasi pun kami juga ada kekurangan, dan kekompakan pun ada yang kurang. Jadi mungkin sampai di situ yang mungkin saya ceritakan dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih.